Kevin mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk beribadah bersama-sama. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap berdoa ya. Bersatu dalam doa, ikutin kakak Devi ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, kita kan tadi udah memulai ibadah kita nih dengan lagu Selamat Pagi Bapak. Abis ini kita mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo yang di rumah berdiri semuanya. Ayo bangun. Kita mau ajak adik-adik bergerak banyak. Kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit. Wah, siapa yang udah siap? Ya, ayo Kak Kevin. Gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
sekali ketemu by online kan. Iya. Nah, aku mau ngajak nih kita semua menyatakan cinta kasih kita ke Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Tahu nggak artinya apa Kak Devi? Aku cinta Tuhan. Yes. Ya, benar banget. Ayo kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Adik-adik masih ingat lagu Aku Istimewa? Oh, yang gerakannya epic banget kan waktu itu. Banget, pasti adik-adik masih ingat banget. Itu adik-adik harus ingat pakai gerakan nyanyi lagu ini, oke? Oke, pastinya ikutin Ya, ya. Kak Devir. Setia
Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Karut berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa konsentrasi dan mengerti cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak sebulan yang lalu kira-kira kita merayakan apa ya? Kalian masih ingat gak gambar ini? Ya, Tuhan Yesus disalib karena Dia mengasihi kita dan mau menebus dosa-dosa kita. Kira-kira bagaimana ya perasaan murid-murid Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib? Wah, mereka sedih sekali karena mereka berpikir tidak akan bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi 3 hari kemudian? Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik lihat ya, pintu kuburnya sudah tergeser dan kuburnya kosong. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Dia bangkit dan Dia hidup. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menemui murid-muridnya. Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Waktu Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Waktu itu Tuhan Yesus akhirnya sarapan bareng dengan murid-muridnya di tepi danau setelah murid-muridnya berhasil menangkap ikan yang banyak. Murid-muridnya senang sekali karena mereka bisa bertemu, berbicara, dan ngobrol lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak selamanya berada di dunia ini. Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa Ia akan kembali kepada Bapa di surga. Ia akan naik ke surga. Kira-kira gimana ya perasaan murid-muridnya? Iya, mereka menjadi sedih lagi. Mereka sedih dan takut karena akan ditinggal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut murid-muridku. Meskipun aku tidak berada bersama-sama dengan kamu, aku akan tetap mendengar suaramu. Kamu tetap akan bisa berbicara dengan aku di dalam hatimu." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah banyak melihat bagaimana aku menolong dan mengasihi orang lain." Adik-adik masih ingat tidak? Begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Adik-adik masih ingat kan waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan banyak lainnya. Lalu Tuhan Yesus juga sudah melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat. Adik-adik pasti ingat kan waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang. Lalu Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya, "Kamu sudah mengenal aku dan melihat banyak hal yang aku lakukan. Sekarang giliran tugasmu untuk bercerita ke semua orang tentang apa yang aku lakukan, supaya mereka mengenal aku dan percaya kepadaku." Kira-kira murid-murid bagaimana ya disuruh Tuhan Yesus seperti itu? Wah, mereka kaget. "Tuhan, bagaimana kami bisa cerita ke orang-orang lain? Kami takut, kami tidak berani menceritakan hal itu." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut murid-muridku, aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan membantu kamu
memberikan kamu sukacita, damai sejahtera, dan akan membantu kamu bercerita tentang aku. Tuhan Yesus berkata, "Tunggulah di Yerusalem sampai Roh Kudus yang aku janjikan datang kepadamu." Setelah itu, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas Bukit Zaitun. Dari sana, dia memberkati murid-muridnya dan berkata, "Aku akan naik ke surga dan memerintah sebagai Raja dari surga. Dan kamu harus memberitakan tentang aku ke seluruh dunia agar dunia tahu dan mengenal aku dan percaya kepadaku." Lalu pelan-pelan Tuhan Yesus terangkat naik ke atas sampai akhirnya menghilang tertutup awan. Murid-muridnya sangat bersyukur dan mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya agar mereka memiliki keberanian dan sukacita untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bukan cuma murid-muridnya yang punya Roh Kudus, tapi kita semua. Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Sekarang, tugas kita juga bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kan sudah banyak mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus dari sekolah minggu, dari baca Alkitab. Nah, adik-adik juga harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Misalnya kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada saudara, supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti di Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Kamu akan menjadi saksi." Nah, nanti ayat hafalannya dihafal di rumah ya. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar bisa menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, di rumah saja ya, jangan pergi kemana-mana. Sampai ketemu lagi. Dadah. Gimana adik-adik cerita firman dari Ciro tadi? Semoga firman yang kita dengar tadi bisa jadi berkat dan kita bisa lakuin di kehidupan kita. Jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Dan di rumah aja. Selamat